Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lain, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang menonton video ini karena ingin lanjut kuliah dan pengen dapat beasiswa. Dan mungkin itu banyak diinginkan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, saya rasa perlu kita men-sharing beasiswa-beasiswa apa saja yang memang bisa kita dapatkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan tambahan biaya. Tetapi sebelum lanjut, saya harap teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe ya. Kalau belum klik tombol subscribe, diklik dulu agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Dan jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan bahas ya video kali ini, yaitu beasiswa S1, S2, dan S3 selain LPDP. Nah teman-teman, sekarang ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan sudah suatu kebutuhan ya. Kita ketahui sekarang lapangan pekerjaan banyak juga yang membutuhkan pendidikan minimal sarjana, S2 ataupun S3. Ada yang pengen lanjut S2 tetapi mungkin kekurangan biaya atau punya dana tapi ingin menikah atau pengen beli rumah, pengen beli mobil, atau ingin membahagiakan orang tua dan dananya ingin dipakai untuk kegiatan tersebut. Sementara untuk kuliah mungkin perlu dicarikan sumber yang lain agar tidak terlalu banyak pengeluaran. Nah teman-teman, pada video berikut ini saya akan menyampaikan beberapa beasiswa yang mungkin bisa Anda gunakan. Langsung saja yang pertama yaitu beasiswa Tanoto Foundation. Nah mungkin teman-teman sudah ada yang pernah atau belum pernah mendengar beasiswa ini. Nah beasiswa Tanoto Foundation ini itu dibuka setiap tahunnya. Dan beberapa teman saya dulu ada yang mendapat beasiswa ini. Ada beberapa orang teman saya yang dapat beasiswa ini. Nah beasiswa Tanoto Foundation ini, saya di sini sudah punya contekannya. Beasiswa Tanoto Foundation ini merupakan beasiswa dari lembaga Tanoto yang sudah berdiri sejak tahun 1981, di mana beasiswa ini itu bisa diberikan kepada mahasiswa S1 dan S2. Nah, syaratnya adalah yang pertama, Anda harus warga negara Indonesia. Yang kedua, terdaftar sebagai mahasiswa S1 dan S2 di perguruan tinggi mitra. Jadi ada beberapa universitas yang memang sudah bermitra dengan Tanoto Foundation. Untuk informasinya nanti ada di deskripsi linknya ya untuk membaca lebih lanjut. Terus yang ketiga, membutuhkan dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kepedulian serta komitmen untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, berarti kalau dilihat dari persyaratan secara umum ya, beasiswa Tanoto Foundation ini itu diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah masuk kuliah, mungkin di semester awal 1 atau 2 seperti itu. Nah teman-teman yang sudah sementara kuliah dan membutuhkan tambahan dana, silakan apply untuk beasiswa Tanoto Foundation ya. Linknya untuk informasi lebih lanjut nanti saya taruh di deskripsi. Oke, itu yang pertama. Nah beasiswa yang kedua yaitu adalah beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini itu untuk mahasiswa S1 dan S2 ya, di mana beasiswa ini merupakan beasiswa dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana beasiswa ini itu diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi ya di berbagai bidang, terutama bagi mahasiswa dalam perguruan tinggi yang sedang aktif ya pada semester 2. Ada juga beberapa teman saya yang pernah dapat beasiswa ini, di mana persyaratannya itu saya akan tampilkan di video. Nah ini persyaratan untuk mahasiswa S1. Selanjutnya, beasiswa yang ketiga, itu tadi untuk yang kedua, beasiswa unggulan ya, ternyata untuk S1, S2, dan S3. Selanjutnya, beasiswa yang ketiga, ya ini untuk teman-teman yang pengen keluar negeri untuk S2 dan S3, ada beasiswa Australia Awards atau AAS. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar beasiswa ini.
AS ini merupakan beasiswa dari pemerintah Australia, di mana beasiswa ini merupakan beasiswa internasional yang menawarkan teman-teman kesempatan untuk kuliah di Australia, dan biayanya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Australia. Nah, persyaratan umum untuk beasiswa Australia Awards ini adalah yang pertama, usia minimal 18 tahun saat mendaftar, warga negara Indonesia dan mendaftar beasiswa dari Indonesia, tidak menikah dan bertunangan dengan warga negara atau penduduk Australia dan Selandia Baru. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini kita mau cari ilmu, bukan cari jodoh ya. Oke. Terus tidak mengajukan permohonan visa menetap di Australia, berarti bukan visa menetap tapi visa untuk belajar ya. Tidak mengajukan permohonan Australia Awards jangka panjang lainnya jika sudah menerima ya. Terus telah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, tidak bertugas di kemiliteran, terus tidak dapat memenuhi semua persyaratan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan untuk visa pelajar, dan dapat memenuhi persyaratan masuk ke Universitas Australia di mana beasiswa akan dilaksanakan. Nah, saya sudah pernah ya atau beberapa kali lah ikut presentasi di Australia Awards ini, dan beasiswanya cukup lumayan kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah waktu itu teman-teman itu sementara Indonesia itu kan akan dilatih dulu bahasa Inggrisnya. Nah, itu teman-teman sudah dibiayai. Terus pas mau berangkat ke sana juga sudah ditanggung tiketnya. Tiba di sana itu teman-teman dikasih uang saku ya, dan tempat tinggal. Nah, kalau tidak salah beasiswanya itu cair ya, kalau saya tidak salah ya, itu per 2 pekan, karena katanya di sana orang itu gajiannya setiap 2 pekan. Jadi lumayan ya teman-teman buat pemasukan kita selama di sana. Nah, itu untuk beasiswa yang ketiga. Selanjutnya beasiswa yang keempat ya. Beasiswa yang keempat itu adalah beasiswa dikti. Di mana beasiswa dikti ini teman-teman itu ada banyak. Yang pertama beasiswa budi untuk dosen ya, terus beasiswa bidik misi untuk mahasiswa S1 ya. Kalau dosen tadi berarti untuk S2 dan S3. Kalau bidik misi bisa untuk mahasiswa S1 yang baru mau masuk kuliah. Terus beasiswa magister menuju doktor ya, berarti ini teman-teman mungkin yang bukan dosen ya dan ingin melanjutkan atau dosen yang ingin melanjutkan magister, dari magister menuju doktor, dan beasiswa berprestasi. Di mana beasiswa dikti ini merupakan beasiswa yang diberikan untuk warga negara Indonesia untuk mengembangkan pendidikan. Nah, teman-teman yang S1 mungkin bisa untuk menargetkan bisa mendapatkan beasiswa bidik misi ya, karena beasiswa bidik misi ini cukup besar peluangnya untuk teman-teman dapatkan. Dan untuk teman-teman dosen ataupun teman-teman yang lanjut S2 dan S3, beasiswa ini juga cukup menjanjikan dan memiliki peluang bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya. Untuk lebih jelasnya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi untuk membaca lebih lanjut. Selanjutnya yang terakhir, jadi hanya ada 5 ya teman-teman. Yang terakhir adalah beasiswa Tendik atau tenaga kependidikan untuk pegawai PNS ataupun non PNS. Jadi teman-teman selain dosen ataupun bukan karyawan, ternyata ada juga beasiswa bagi tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik ini orang-orang yang bekerja di universitas ya, yang ingin melanjutkan pendidikan berkelanjutan S2 dan S3. Di mana beasiswa Tendik ini itu persyaratannya hanya mendaftar ke satu perguruan tinggi penyelenggara, terus menyertakan surat rekomendasi studi ya dari tempat kerja, menyediakan surat penugasan ya yang ditandatangani oleh pejabat bagian kepegawaian, berijazah S1 atau D4 dibuktikan dengan melampirkan salinan ijazah, menyertakan salinan SK kenaikan pangkat. Terus batas usia maksimal pada saat mendaftar 42 tahun, minimal IPK 2,7, memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris atau TOEFL minimal 400 dan IELTS 4. Dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat, mendaftar ke perguruan tinggi tujuan ya tertentu. Terus pegawai yang sudah bergelar S2 tidak diperkenankan mendaftar program beasiswa ini. Berarti mohon maaf teman-teman yang sudah S2, berarti beasiswa ini bukan untuk Anda. Beasiswa ini teman-teman yang masih S1 dan pengen lanjut S2 bagi teman-teman tenaga kependidikan ya. Dan tidak diperkenankan beasiswa ganda. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dapat beasiswa LPDP atau beasiswa yang lainnya, terus daftar lagi beasiswa ini, itu sangat tidak diperkenankan karena diharapkan beasiswa itu hanya diberikan kepada satu orang karena kita banyak yang pengen kuliah. Oke? Nah, untuk pendaftaran beasiswa ini ya itu saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Silakan baca lebih lanjut terkait beasiswa ini.
Nah, untuk beasiswa Tendik ini, kalau di sini itu teman-teman rata-rata ya mendapatkan biaya hidup sekitar 15 juta per semester, biaya penelitian 4,5 juta, dan uang buku sekitar 3 juta, dan biaya pendidikan tentunya di luar SPP. Berarti kalau anggaplah di sini SPP Anda itu S2 10 juta misalnya ya per semester, terus dapat biaya hidup 15 juta, dapat uang buku 3 juta ya, berarti 15 tambah 3 juta 18 juta, tambah uang semester 10 juta 28 juta. Lumayan ya buat lanjut kuliah. Nah teman-teman, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe biar saya semakin semangat buat konten. Dan kalaupun ada saran terkait video yang perlu kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar, dan berikan tanggapan dan masukan teman-teman di kolom komentar, dan share ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau Anda terlalu sibuk cari beasiswa, jangan lupa cari jodoh. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.